Hai, nama saya Muhammad Ali Rashid Amarullah. Pertama-tama, meskipun saya yakin dari teman-teman semua tahu siapa itu Sigmund Freud, karena ini materi kita di semester kemarin dan mungkin ada yang lupa juga, jadi akan saya bahas lagi. Sebenarnya siapa sih Sigmund Freud itu? Sigmund Freud adalah psikologi asal Austria yang lahir pada tahun 1850. Dia dikenal sebagai penemu dan bapak dari aliran psikoanalisis. Jadi aliran psikologi klasik yang sebenarnya paling populer dan masih banyak dipakai juga oleh banyak psikolog dan terapi sampai saat ini. Aliran ini bisa dibilang aliran yang cukup revolusioner pada zamannya. Nah, pertanyaannya, apa itu aliran psikoanalisis dan apa aja sih yang ada di dalam teorinya? Tentu teori ini isinya banyak banget. Yang intinya psikoanalisis itu bilang bahwa setiap manusia itu punya pikiran, perasaan, keinginan, dan ingatan yang gak kita sadari. Jadi setiap manusia itu pasti punya alam bawah sadar. Yang pasti istilah ini udah gak asing lagi di telinga teman-teman semua. Bahwa manusia itu dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Nah, ini sebenarnya pertama kali disebut sama psikoanalisis ini. Psikoanalisis percaya bahwa semua tingkah laku yang kita lakukan itu berasal dari alam bawah sadar. Alam bawah sadar adalah pendorong utama dari semua tingkah laku kita. Jadi kalian sebenarnya suka sama orang, mau makan apa, mau kerja di mana, mau ngelakuin kejahatan, mau nafsu misalkan sama orang, atau bahkan perilaku-perilaku entah itu yang baik, yang jahat, atau yang biasa-biasa aja. Kalau kata Freud dan aliran psikoanalisis, semua itu dipengaruhi oleh alam bawah sadar kita. Jadi kepribadian dan perilaku kita itu sangat amat dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Nah, kepribadian kita ini sebenarnya memiliki 3 komponen yang selalu berdinamika dan berkonflik. Jadi kalau ditanya kepribadian manusia itu sebenarnya apa, siapa itu kita, kita sebenarnya terdiri dari 3 komponen. Komponen pertama adalah id, komponen kedua adalah ego, komponen ketiga adalah superego. Ini adalah istilah-istilah yang disebut sama Freud untuk menyebut komponen-komponen tersebut. Jadi dalam satu tubuh manusia itu komponen kepribadiannya nggak cuma satu gitu aja. Jadi kalau ditanya kita itu siapa, kita adalah dinamika dari ketiga komponen kepribadian ini. Kita adalah gabungan dari id, kita adalah gabungan dari ego, kita adalah gabungan dari superego. Ketiga itu yang masing-masing komponennya punya ciri khas yang berbeda yang membentuk kepribadian kita. Baik, nama saya Sabrina Zara. Di sini saya akan menjelaskan tentang id. Id menurut Freud, id merupakan sumber dari seluruh energi psikis sehingga menjadi komponen-komponen utama kepribadian. Faktanya, fakta id didorong oleh prinsip kesenangan yang berupaya untuk mendapatkan kepuasan semata atas semua kesenangan, kebahagiaan, dan kebutuhannya. Jika kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak segera dipenuhi, akibatnya adalah rasa tegang atau rasa cemas yang akan dirasakan. Nah, jadi id ini bisa digambarkan seperti pikiran liar atau tidak bermoral yang dimana ia tidak ingin tahu, yang hanya mengedepankan kesenangannya saja untuk mencapai kepuasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh id. Di sini saya memberikan 3 contoh id. Yang pertama yaitu seorang ingin memiliki kekayaan tanpa memiliki pekerjaan. Karena komponen kepribadian untuk memiliki pekerjaan tidak dapat dipenuhi, tidak didapatkan pelaku, maka ia bernekat untuk merampas harta milik orang lain. Mengapa hal itu terjadi? Hal itu terjadi dari pikiran liar si pelaku. Mengapa ia memikirkan hal itu? Karena di kasusnya ini seseorang itu tidak memiliki pekerjaan, akan tetapi ia ingin memiliki harta kekayaan segera. Jadi pikiran liar dia memikirkan, wah bagaimana caranya saya harus bisa mendapatkan harta itu tanpa saya memiliki pekerjaan. Jadi ia melakukan hal tersebut. Walaupun hal itu negatif, hal itu berupa kejahatan, akan tetapi itu dapat menenangkan pikiran dia.
Kita tidak akan tahu jika hal itu tidak ia lakukan. It dan ego itu saling berkaitan. Jika ia memikirkan positif negatifnya dari apa yang ia lakukan, mungkin saja jika ia tahan dan tidak melakukan hal tersebut, mungkin terjadinya rasa cemas, rasa pusing, rasa tegang, atau bahkan gila karena tidak memiliki uang. Lalu contoh yang kedua, meyakinkan bayi untuk menunggu waktu makan. Karena komponen kepribadian lainnya atau bisa dibilang lapar, maka bayi akan menangis sampai kebutuhan tersebut terpenuhi. Mengapa bayi menangis? Karena bayi lapar. Misalnya, kita seorang ibu, kita meyakinkan si bayi atau anak kecil ini untuk menunggu waktu makannya. Adik tunggu sebentar ya, waktu makannya nanti, tunggu siang. Nah, akan tetapi bayi belum sepenuhnya mengerti ucapan dan perintah si ibu. Ketika si bayi lapar, bayi akan menunjukkan reaksinya bahwa ia lapar, yaitu seperti menangis. Ia menangis sampai kebutuhan atau keinginan kesenangannya terpenuhi. Atau bisa dibilang setelah ia menangis, si ibu akan paham maksud si bayi menangis karena apa dan ibu memberikan makanannya. Itu bisa disebut contoh dari it karena si bayi menangis karena dia sedang berusaha untuk mendapatkan hal-hal yang perlu ia dapatkan. Lalu yang ketiga, suami istri saling memberikan cinta. Naluri antara lelaki dan perempuan yang sudah akal balik ketika saling memberikan rasa cinta, maka ketumbuhlah rasa nafsu atau syahwat dengan melakukan hal-hal intim sebagai suami istri. Mengapa hal itu terjadi? Karena statusnya di sini adalah seorang lelaki dan perempuan sepasang suami istri. Sudah nalurinya jika suami dan istri itu saling memberikan cinta, maka tumbuhlah rasa syahwat dan hal itu mungkin akan terjadi secara tiba-tiba karena mereka saling memberikan cinta. Karena mereka status suami istri, maka tidak ada lagi yang perlu ditahan. Karena status mereka sudah halal, sudah suami istri. Beda lagi ceritanya jika mereka belum suami istri. Mungkin rasa syahwat itu sudah memuncak, sudah tinggi, sudah memuncak, akan tetapi ia tahan dengan egonya karena hal itu belum sewajarnya ia lakukan atau belum menjadi kewajibannya atau bahkan bisa dibilang haram. Maka seseorang itu menahan. Setelah menahan, yang ia rasakan itu rasa cemas, rasa tegang, rasa gelisah. Maka dari itu, sang suami dan istri ini melakukan hal tersebut karena mereka adalah sepasang suami istri. Cukup sekian contoh it dan pembahasan it dari saya. Selanjutnya akan dibahas teman saya. Saya Syafara Haifa Aziza ingin menjelaskan tentang ego. Ego itu ada 3. Yang pertama, menurut Freud, ego berkembang dari ID dan memastikan dorongan-dorongan dari ID dapat diekspresikan dengan cara yang dapat diterima di dunia nyata. Yang kedua, ego berfungsi dalam pikiran sadar, prasadar, dan tidak sadar. Yang ketiga, ego adalah komponen kepribadian yang bertanggung jawab menghadapi kenyataan. Istilah ego sering digunakan secara informal untuk menunjukkan bahwa seseorang mempunyai perasaan diri yang berlebihan. Freud mengibaratkan ID dengan seekor kuda dan ego dengan penunggang kudanya. Kuda memberikan tenaga dan gerak, sedangkan penunggangnya memberikan arahan dan bimbingan. Tanpa penunggangnya, kuda akan berkeliaran kemanapun ia mau dan melakukan apapun yang diinginkannya. Ego juga melepaskan ketegangan yang diciptakan oleh impuls-impuls yang tidak terpenuhi melalui proses berpikir sekunder. Saya Jara yang mulia Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang superego. Komponen kepribadian terakhir yang harus dikembangkan adalah superego. Menurut Freud, superego mulai muncul dari sekitar usia 5 tahunan. Dan superego menyimpan standar moral dari cita-cita yang terinternalisasi yang kita peroleh dari orang tua dan masyarakat, yaitu perasaan kita tentang benar dan salah. Superego memberikan pedoman untuk membuat penilaian. Superego memiliki 2 bagian, yaitu yang pertama adalah hati nurani, mencakup informasi tentang hal-hal yang dipandang buruk oleh orang tua dan masyarakat. Dan yang kedua ada ego ideal, mencakup aturan dan standar perilaku yang dicita-citakan ego. Hal ini menekan semua dorongan dan perjuangan
yang tidak dapat diterima untuk membuat ego bertindak berdasarkan standar idealis dan bukan berdasarkan prinsip realistis. Apa yang terjadi jika ada ketidakseimbangan? Menurut Freud, kunci kepribadian yang sehat adalah keseimbangan antara id, ego, dan superego. Jika ego mampu memoderasi antara tuntutan realitas, id, dan superego, maka akan muncul kepribadian sehat dan dapat menyesuaikan diri dengan baik. Freud percaya bahwa ketidakseimbangan antara unsur-unsur tersebut akan menyebabkan kepribadian maladaptif. Freud percaya bahwa kesulitan kesehatan mental seperti kecemasan atau depresi muncul ketika ego telah kehilangan kapasitas untuk mengalokasikan itu dengan cara tertentu. Freud mencatat bahwa dalam banyak kasus gejala-gejala yang dialami sama buruknya atau bahkan lebih buruk daripada konflik yang seharusnya mereka gantikan. Meskipun gejala tersebut merupakan pengganti dari dorongan instingtual, namun gejala tersebut telah begitu tereduksi, tergeser, dan terdistorsi sehingga lebih terlihat seperti suatu keharusan atau bahkan suatu penyakit daripada pemuasan hasrat id. Misalnya, seseorang dengan id yang terlalu dominan mungkin menjadi impulsif, tidak terkendali, atau bahkan kriminal. Individu seperti itu bertindak berdasarkan dorongan paling mendasar tanpa memendulikan apakah perilaku pantas dapat diterima atau sah. Di sisi lain, superego yang terlalu dominan dapat menghasilkan kepribadian yang sangat moralistik dan menghakimi. Seseorang yang dikuasai oleh superego mungkin tidak dapat menerima apapun atau siapapun yang mereka anggap buruk atau tidak bermoral. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami materi kepribadian menurut teori Sigmund Freud. Semoga dapat dipahami dengan baik. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami akan membuka sesi pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.